Yap, setelah menunggu kurang lebih 2 menit ya guys ya. Di sini udah ada uang masuk sebesar Rp400.000. Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar dan pinjam uang di aplikasi Dana Rupiah. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini saya udah ada di aplikasi Dana Rupiah ya. Jadi di sini teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi Dana Rupiah di Play Store maupun di App Store kalian ya. Untuk logonya itu seperti ini ya guys ya, logo Dana Rupiahnya. Jadi kalian tinggal download terlebih dahulu, atau kalau memang di deskripsi itu ada link downloadnya, kalian bisa download menggunakan link tersebut aja ya. Nah, setelah download aplikasinya ya, nah maka teman-teman itu akan langsung diarahkan ke halaman ini. Di sini kalian bisa lihat limit pinjaman tertinggi yang akan diberikan Dana Rupiah kepada kalian nantinya adalah mencapai 25 juta rupiah. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa pinjol lainnya, ini nggak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ya guys ya. Jadi masih cukup lumayan kalau memang kalian bisa mendapatkan limit setinggi ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan pinjamannya? Kalian bisa langsung klik aja dapatkan limit. Nah, maka teman-teman seperti biasa akan diarahkan ke halaman pendaftaran ini ya. Jadi di sini silahkan teman-teman masukkan nomor handphone aktif kalian terlebih dahulu. Lalu kalian bisa klik registrasi or login. Nah, setelah itu silahkan masukkan kode verifikasi yang udah dikirimkan Dana Rupiah ke nomor ponsel kalian tadi ya. Oke, udah saya masukkan ya. Kemudian di bawahnya kalian diminta untuk membuat kata sandi untuk akun kalian. Silahkan teman-teman buat terlebih dahulu. Lalu kalau udah kalian tinggal klik registrasi. Nah, kemudian kita kembali diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya kalian bisa klik lagi di bagian dapatkan limit. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk melakukan verifikasi wajah ya. Jadi pastikan teman-teman itu waktu verifikasinya nggak pakai kacamata ya. Kemudian lepaskan topi dan pastikan pencahayaannya terang ya. Dan untuk mulai memverifikasi wajah kalian, kalian bisa langsung klik aja mulai verifikasi. Nah, setelah itu maka pengenalan wajah berhasil diperbaharui. Kemudian kita tinggal klik langkah berikutnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memfoto KTP asli kalian ya. Jadi bukan KTP yang fotokopi. Nah, untuk mulainya kalian tinggal klik aja mulai foto. Nah, setelahnya maka langsung akan muncul nama sesuai KTP dan juga nomor KTP kalian ya. Jadi di sini kalian perhatikan terlebih dahulu apakah nama kalian dan juga nomor KTP yang muncul otomatis ini itu udah sesuai dengan KTP kalian atau belum. Nah, kalau udah sesuai, kalian tinggal klik aja konfirmasi. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi tanggal lahir, jenis kelamin dan juga agamanya ini udah terisi secara otomatis juga. Kalau memang tadi kalian fotonya itu benar ya dan foto kalian itu tidak buram. Nah, kalian tinggal klik kirim. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman nomor kontak darurat. Seperti yang teman-teman lihat, kita harus mengisi 3 kontak darurat ya. Dan salah satunya adalah kontak prioritas. Dimana kalau teman-teman lihat di bagian kontak prioritas ini, itu yang bisa kalian isi nomornya adalah nomor ayah ya, ibu, pasangan, anak, saudara perempuan, dan saudara laki-laki kalian ya. Jadi di sini untuk kontak prioritas yang pertama ini, itu memang yang harus teman-teman isi adalah kontak darurat dari keluarga kalian. Kemudian untuk kontak lain ini bisa kalian isi kontak teman kalian ya. Teman, rekan kerja ya, kemudian teman sekolah dan sebagainya. Begitu juga dengan kontak lain yang nomor 2 ini. Ini bisa juga teman-teman isi kontak teman kalian ya. Jadi di sini teman-teman harus mengisi 3 kontak darurat ya, dan harus kalian isi nama dan juga nomor handphonenya. Nah, setelah udah kalian isi ketiganya, kalian tinggal checklist aja di bagian saya sudah membaca ini, lalu kalian tinggal klik kirim. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman informasi pribadi ya. Di sini kalian tinggal isi aja informasi pribadi kalian ya. Untuk status pernikahan kalian sesuaikan dengan status pernikahan yang ada di KTP kalian. Lalu isi juga tempat lahir ya. Kalian lahir di mana? Lalu isi juga pendidikan kalian ya. Pendidikan terakhir teman-teman itu apa? Kemudian status tempat tinggal, apakah milik pribadi ya, milik keluarga dan sebagainya. Kemudian tempat tinggal saat ini kalian isi ya, alamat tempat tinggal kalian saat ini. Kalau memang sama dengan yang ada di KTP, kalian isi aja sama dengan yang di KTP ya.
Lalu untuk nama ibu ya, ini kalian isi juga nama ibu kandung kalian. Dan juga untuk NPWP ini, kalau memang teman-teman itu udah ada NPWP, saran saya kalian isi aja NPWP kalian ya, supaya ini bisa memperkuat persetujuan pinjaman kalian ya. Walaupun sifatnya opsional, tapi kalau memang teman-teman itu udah punya NPWP, kalian bisa isi aja NPWP kalian. Tapi kalau nggak punya, teman-teman nggak perlu isi, nggak apa-apa juga. Nah, kemudian untuk nomor ponsel lain, kalau memang teman-teman punya 2 nomor handphone ya, kalian bisa isi nomor ponsel kalian yang kedua. Kalau nggak punya juga nggak perlu kalian isi ya. Kemudian udah berapa lama kalian bekerja, ini kalian isi aja. Dan kemudian di sini apakah ada pekerjaan saat ini? Kalian sesuaikan dengan pekerjaan kalian ya. Di sini saya jawab ya. Kemudian silahkan teman-teman isi nama perusahaannya ya. Misalnya nomor perusahaannya ya, rata-rata pendapatan ya, tanggal gajiannya berapa. Dan kalau misalnya teman-teman itu kerjanya freelance atau kerja di rumah sendiri, berarti kalian isi nama perusahaan kalian sendiri apa ya misalnya ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman itu wira swasta, kalian isi nama usaha kalian itu apa. Nah, kalau udah isi semuanya, teman-teman bisa langsung klik kirim. Nah, selanjutnya di sini kita diarahkan ke halaman verifikasi nomor rekening bank ya. Di sini ada tipsnya. Nama pemegang rekening harus sama dengan peminjam. Harap tahukan akun rekening dengan jenis non-Gojek untuk keberhasilan pendapatan limit pinjaman. Nah, di sini kalian bisa isikan nama bank untuk pencairan uangnya ya. Di sini karena saya pakai Bank BCA, saya akan pilih Bank BCA aja ya, yang paling atas ini. Kemudian di bagian nomor rekeningnya, silahkan teman-teman masukkan nomor rekening kalian, lalu kalian tinggal klik selanjutnya. Nah, setelah itu kita langsung diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, kalau tadi tulisannya itu cek limit, sekarang tulisannya itu udah berubah menjadi segera meminjam. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk awal ya kita bisa mendapatkan limit hingga 1,8 juta rupiah. Ya, menurut saya ini limit yang cukup besar juga yang bisa kita dapatkan padahal kita baru pertama kali melakukan pendaftaran di aplikasi Dana Rupiah ini. Nah, bagaimana cara mencairkannya? Kita tinggal klik aja menu segera meminjam. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Di sini teman-teman bisa mengajukan pinjaman kalian ya. Seperti yang teman-teman lihat saat ini limit yang saya dapatkan itu 1,8 juta rupiah ya. Tapi karena pada video kali ini itu sebagai contoh aja, di sini kita akan mencoba untuk pinjaman terkecilnya. Ya, di sini saya akan coba pinjam sebesar 400.000 rupiah aja. Ya, karena memang ini adalah pinjaman terkecilnya. Dan kemudian di bawahnya ini kita bisa menentukan durasi ya ataupun tenor pinjamannya. Di sini itu ada beberapa tenor yang bisa teman-teman pilih ya. Dan rekomendasi dari pihak Dana Rupiahnya adalah 60 hari yaitu selama 4 periode. Jadi masing-masing angsurannya itu adalah setiap 15 hari. Nah, kalau udah kalian tentukan jumlah pinjamannya dan juga tenornya, dan selanjutnya untuk alasan meminjam di sini kita pilih aja untuk konsumtif ya teman-teman. Dan kalau udah kalian tinggal klik aja selanjutnya. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman konfirmasi informasi di sini ya. Jadi di sini itu dimunculkan jumlah pencairannya ya berapa, kemudian rekening bank tujuan pencairannya, rencana pembayaran. Oke, jadi di sini kita coba lihat terlebih dahulu rencana pembayarannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ini merupakan detail pembayaran yang harus kita bayar ke depannya nanti ya. Jadi, karena tadi kita pilih 4 periode, maka per periodenya itu kita harus membayar sebesar 124.000 ya. Jadi, totalnya kalau kita kali 4, maka di sini yang harus kita bayar adalah 496.000 ya, alias bunga yang harus teman-teman bayar selama 2 bulan pinjaman kalian adalah sebesar Rp96.000 ya. Oke, udah jelas ya teman-teman. Ini detail pembayarannya. Dan kalau udah semuanya seperti ini, kalian tinggal klik aja menu setuju ini, lalu kalian klik konfirmasi. Nah, selanjutnya silahkan setting kata sandi transaksi kalian ya. Nah, kemudian kita diarahkan lagi ke halaman ini ya. Di sini kita harus verifikasi wajah lagi. Nah, kalian tinggal klik aja mulai verifikasi ya.
Nah, kemudian kalian tinggal klik langkah berikutnya. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini ya. Di sini seperti biasa kita disuruh untuk tanda tangan perjanjian. Kalian bisa scroll aja ke bagian paling bawah ya. Nah, di sini kalian tinggal klik tanda tangan perjanjian. Oke, saya akan tanda tangan terlebih dahulu ya di sini ya guys ya. Kemudian kalau udah kalian tinggal klik selesai lagi. Oke, maka kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini untuk peminjaman dana kita itu dalam proses pencairan ya, kita tinggal tunggu aja nanti dananya itu masuk ke rekening kita. Yap, setelah menunggu kurang lebih 2 menit ya guys ya. Di sini udah ada uang masuk sebesar Rp400.000. Dan kalau kita kembali ke aplikasi Dana Rupiah kita ya, di bagian tagihannya ini itu udah langsung ada tagihan kita ya guys ya. Jadi ini merupakan tagihan yang harus kita bayar nanti sebesar Rp496.000 yang harus kita bayar selama 4 periode. Ya, jadi kalau udah seperti ini ya, berarti proses peminjaman uang kita di aplikasi pinjol Dana Rupiah ini itu udah berhasil ya guys ya. Dan untuk bagaimana cara bayar tagihan di aplikasi Dana Rupiah ini, videonya juga nanti akan saya buatkan di channel ini ya. Jadi pastikan teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan informasi bagaimana cara bayar tagihan aplikasi Dana Rupiah ini. Oke, demikian aja video bagaimana cara daftar dan pinjam uang di aplikasi Dana Rupiah. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.